Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini 17 Desember 2025. IHSG hari ini turun sedikit dan volumenya nggak tahu tiba-tiba hilang ya, anjlok. Hampir separuhnya dari 2 hari yang lalu untuk transaksi hari ini. Movernya masih ada di bumi, BBRI, BBCA, BRMS, Dewa, MTEK. Jadi masih ada bank dan juga saham-saham Konglo. Bumi masih jadi yang tertinggi ya. Terus saya mau bahas list saham-saham syariah dividen yang akan bagi dividen di bulan Januari, Maret, April. Jadi buat siap-siap teman-teman yang mengharapkan mendapatkan dividen nanti di bulan April, Maret, dan Januari. Nah, ini list sahamnya. Ini sudah diupdate dengan kondisi harga terakhir atau harga hari ini ya. LPPF, ITMG, Arna, Auto ini langsung borongan banyak. Jadi sekalian saja gitu ya. Karena di sini ada beberapa list yang lain sih. Ya, Agustus, Mei ini nggak saya checklist. Jadi semuanya adalah bulan April dan Januari dan Januari, April ya gitu. Yang tertinggi kalau di short diurutkan masih ada LPPF, kedua ada ITMG, Arna, Auto, ASGR, Sido, IS, UNTR, JPFA, Obat, HAIS, AALI, PRDA, Roti, Unik, Temas, Akro, Keju, Avia, MLPT, KKGI. Nah, tinggal teman-teman request yang mana yang mau dibahas lebih detail. Kalau LPPF kemarin sudah saya bahas, kemudian ITMG sepertinya juga sudah saya bahas kemarin. Ini ada Arna ini secara grafik lagi sideways. Ini ada volume yang cukup banyak pada waktu tanggal 24 Oktober. Setelah itu sideways, ya perlu dicek ya bandarmologinya. Kalau mau nyicil monggo dicek ulang ya. Potensi dividennya ada 7%. Kemudian ada Auto ini lagi uptrend sama seperti AALI. Ini trennya masih bagus ya. Mulai dari 23 Juni yang lalu sudah sekitar 36% ya cuannya jika kita megang di 1900. Memang ada naik turun tapi selalu ini ada new high yang baru dan tren ke atasnya atau uptrendnya masih belum keputus ya. Di MA 50 selalu ada pembalikan arah dan selalu ke naik ke atas. Ya untuk jangka pendek atau short term silahkan recheck ya. Bandarmologinya di riset sendiri lebih detail ke sana. Dan saham-saham yang saya masukkan di sini itu sudah terseleksi. Ada 70 sekian saham ya, hampir 100 lah ya. Dari 800 saham yang saya seleksi satu-satu dan syariah tentu berdividen, tapi ada beberapa yang masuk itu kondisinya untuk review. Jadi sekarang agak terdistraksi karena ada beberapa yang pengen review di situ. Dan kalau yang di bawah-bawah ya nggak usah diliatin lah. Misalnya kayak MLPT gitu ya, cuma 0,3% nih potensi dividennya. Kalau di short, ya ini yang paling bawah jadinya kan MLPT. Nggak usah diliatin, nggak usah serius-serius karena kondisi 63.000 itu ya masih mahal. Harga wajarnya itu kalau menurut saya 1.800. Sekarang harganya 63.000. Ya kok bisa begitu Bang? Ya bisa aja, namanya harga, siapa yang menggerakkan, ada kepentingan di sana, boleh-boleh aja kan menggerakkan ke arah sana. Kalau yang masih di atas yang di bawah harga wajar itu LPPF, harga wajarnya 2.600, ITMG sudah ada di atas, Auto juga sudah, Arna juga sudah. Nah, harga wajar ini kalau yang baru lihat di channel saya, ini saya hitung berdasarkan yield dividen 9%. Jadi kalau kita beli ITMG di 18.000 itu yieldnya 9% dengan posisi sekarang ya. Tapi kondisi sekarang itu ada menggunakan EPS yang terendah, estimasi terendah. Sebenarnya ada estimasi yang lainnya yang lebih tinggi ya di 3.400. Nah, itu potensinya di 10%. Nah, dengan dividen payout ratio 65%. Jadi ya potensi yieldnya bisa kita hitung. Itu untuk meminimalisir risiko. Dan hari ini ITMG agak balik sedikit,
tapi candlenya belum terlalu strong. Ini ada 21 125 masih diuji di sana. Ya dilihat aja besok kayak gimana kondisinya dan siapa yang masuk, karena kemarin itu ada jualan yang cukup gede dari BK kalau nggak salah ya. Ini asingnya kan keluar terus nih dari 13 November terus tuh keluar terus sampai kemarin ada keluar yang lebih gede. Itu ITMG ya, buat teman-teman yang dividen investing yang jangka panjang, megangnya jangka panjang, ya tentu senang-senang aja ya. Apalagi kalau masih punya full cash, cashnya masih gede, ya kesempatan untuk borong di harga bawah. Auto tadi udah, Arna udah, ASGR, Astra Grapia. Nah, ini termasuk yang konsisten bagi dividen. Astra itu sangat-sangat konsisten dan payout rasionya juga sangat sehat. Kayak Auto itu payout rasio 45%, ASGR 45%, ASII juga 45%, itu sangat sehat. 55% dipakai untuk running mungkin bisnis baru, mungkin untuk capex dan seterusnya ya, keuntungan yang 55%, pengembangan bisnis baru, terus 45% dibagikan ke pemegang saham. Dan dari 45% yang dibagikan ke pemegang saham dari keuntungannya dia itu setara dengan 7% yield misalnya, atau 10% bisa begitu kan, karena pernah waktu harganya di bawah ini hampir 9% itu Auto sama AALI. Nah kalau sekarang harganya dengan makin naik ya seolah-olah jadi makin mahal, karena kenaikan bisnisnya tentu ada di belakang dari kenaikan harganya, karena bisnis itu nggak bisa secepat kenaikan harga ya. Pembentukan harga kan tiap hari, kalau pembentukan bisnisnya kan biasanya kuartalan atau tahunan dievaluasinya naik turunnya. Nah, bagaimana konsistensi dari saham-saham ini? Oh ya, teman-teman yang join di channel ini ya, subscribe kemudian join, itu ada yang 10.000 sama yang 50.000. Yang 10.000 itu sebenarnya sudah dapat video rutin ya setiap minggu, jadi nggak perlu yang 50.000 juga nggak masalah. Silahkan untuk mengkonfirmasi atau mendapatkan list saham-saham yang selalu update ya, minimal seminggu itu satu kali. Ini saya buka semua, jadi dari 70 sampai 100 saham itu diurutkan dari urutan tertinggi dengan potensi yield dividen yang ada, sehingga kita bisa atur prioritasnya mana yang mau kita cicil. Kan kadang-kadang cash kita ada di sono, kita beli ada di saham ini. Nah, kita kurang fokus. Nah, untuk bisa memfokuskan itu bisa pakai screener ini ya, teman-teman. Ini sangat membantu sekali kita melihat secara besaran mana yang jadi prioritas. Setelah itu sudah ditunggu sampai benar-benar ya bisa jadi harganya bisa naik atau dividennya yang kita ambil. Kayak MLPT ya, dulu saya pegang waktu harganya berapa ya, 1.400-an kalau nggak salah. Kita lihat ya MLPT. Oh salah saya ya, salah ingat ya. Sekitar 1.800-an lah, sekitar 1.800-an. Nah itu pas waktu di mana ya, di sekitaran sini lah, belum nyampe 11.000 lah, udah dilepas. Terus udah naik terus begitu, ya sudah ditinggalin. Tapi kalau nggak dilepas pasti beger-begernya banyak. Ya itu salah satu contohnya. Kalau kita pegang yang berdividen kayak misalnya LTMG, LPPF, Auto, Arna, misal harganya turun, ya santai. Karena apa? Pada waktu kita beli entry nih misalnya nih di Auto 2.690, ekspektasi kita itu yieldnya 7,2% setahun. Sehingga ketika harganya dia turun floating loss, kita nggak perlu merealisasikan lossnya, karena yang kita tunggu adalah 7,2%-nya itu setahun. Itu kalau 7,2. Kalau LPPF potensinya kan 14 setahun. Jadi pas waktu kita entry di 1.600 itu ekspektasinya 14. Ketika dia turun nih ke 1.000 misalnya, harga yang kita belikan di 1.600 itu sudah menghasilkan 14. Apalagi kalau kita tambahi lagi di yang ketika dia mencapai 1.000. 1.000 itu kalau yield, kalau dividennya 239 itu 23%. Makin seneng kita kan ketika dia turun ke 1.000 untuk nyicil lagi. Kalau cashnya habis gimana? Ya sudah ditunggu kan. Kecuali uangnya mau dipakai misalnya cut loss misalnya. Tapi kalau di pasar saham kan kita maunya kan uangnya uang dingin gitu.
Nah, dari sini kita bisa evaluasi dengan potensi 14% ini bagus nggak sih gitu ya. Caranya kita masukkan ke dividen investing untuk persiapan pensiun. Nah, ini karena saya itu kerja aktif, saya kerja di salah satu perusahaan manufaktur di Cikarang sini ya. Nah, sambil setiap malam biasanya setup saham di seperti ini, auto order untuk besok. Kalau ordernya match ya bagus. Kalau ordernya nggak match ya sudah, malamnya lagi kita setting lagi gitu. Kenapa nggak sekali gebuk aja bang? Nah, saya kan tiap hari setting sekalian bikin YouTube. Nah, paling ngerekam kayak gini di depan komputer ya 30 sampai 1 jam lah. Habis itu besok pas waktu kerja udah nggak ngeliatin market lagi, sudah biarin aja, biar auto order aja yang bekerja. Kita fokus kerja cari capital yang lain supaya ini simulasi ini ya. Nah, ini kan kemarin kita simulasikan 2 juta per bulan nih, biar khalayak rame itu bisa ya melakukannya. Jadi konsepnya adalah kita pengen pensiun dengan dividen yang kita terima setiap tahunnya itu cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup kita ya. 14,3 ya ini ya. Kita masukkan dulu 14,3. Nah, targetnya kebutuhan hidupnya adalah 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Kalau yieldnya adalah 14% setahun, nilai investasi maka butuhnya 800 juta. Skema pensiunnya 25 tahun lagi ya. Kita umur 30 nih, nanti umur 55 kita pensiun. Nah, maka future value dari 10 juta ini setara dengan 18 juta, 120 juta ini setara dengan 200 juta, 800 juta setara dengan 1,5 miliar. Bisa nggak kita dengan 2 juta per bulan ngehit 1,5 miliar ini pada waktu nanti kita pensiun? Kira-kira bisa atau tidak? Ini simulasinya. Dengan catatan asumsi kenaikan investasi per 5 tahun, 5 itu sebesar 20% atau per tahunnya 4% lah ya. Anggap aja kita naik gaji lah ya, karyawan-karyawan yang naik gaji. Jadi 5 tahun pertama itu 2 jutaan gitu per bulan. Terus tahun ke-6-nya baru naik nih 2,4 juta. Terus tahun ke-10 kan ini baru dapat 500 ya, 500 juta. Targetnya 1,5 miliar tadi kan. Terus tahun ketiga 2.800.000 per bulan sampai tahun ke-15 dapat 1,2 miliar. Baru tahun ke-20, tahun ke-16 sampai tahun ke-20 itu baru berapa nih? 2,6. Sorry, ini udah dapat ya. Tadi targetnya 1,5 miliar, ini sudah 2,6. Wah, masih ada lagi tahun ke-25 ya, 21 ke 25 bisa sampai 5,4 miliar ya. Sehingga dividen yang diterima adalah 700 juta per tahun atau 65 juta per bulan. Targetnya 18 juta per bulan, dapatnya 65 juta per bulan. Ini yang warna hijau ada di sini. Itulah kekuatan compounding ya. Compounding interest ya, compound. Jadi yang awalnya 5 tahun pertama tuh baru sejutaan, langsung 5 juta, 14, 31, 65 baru naik lagi tuh. Diterusin ke 30 tahun misalnya. Umur 55, nggak mau, saya masih tetap mau kerja lah, apa segala macam misalnya. Dan saya masih tetap mau investasi, diterusin aja tuh. Dividennya yang diterima masukin lagi, dividennya yang terima masukin lagi, dan tetap nabung berapa nih, 4 jutaan atau 5 jutaan nih sebulan, tambahin sampai tahun ke-30 bisa 11 miliar. Nah, itu kehebatannya 14% per tahun. Di pasar saham harusnya kalau kita memang benar-benar serius untuk belajar, harusnya sangat memungkinkan 14% per tahun itu terjadi. Harusnya sangat memungkinkan. Jadi tidak ada yang mustahil dengan simulasi ini ya. Kecuali kita putus nih di tengah jalan konsistensinya. Nah, otak manusia itu bagusnya itu dicantolin tujuan akhirnya ya, begin with end. Jadi memulai dari akhir. Akhirnya kita itu mau kemana gitu ya. Cita-citanya kita itu mau kemana itu dicantumkan di sini. Karena ada red car theory itu ya. Kalau kita lagi ada perjalanan, kemudian kita tahu tujuannya adalah menghitung mobil warna merah. Ya, setiap kali lewat pakai mobil kita dari titik A ke titik B, kita akan tahu gitu mobil merah itu berapa. Tapi kalau nggak ada tujuannya,
hanya kita lewat aja nih dari misalnya dari tempat saya, misalnya dari Cikarang ke Jogja misalnya, ya kita nggak ngeh mobil merah itu ada berapa, nggak ngeh. Nanti sampai Jogja ditanyain, kamu ngitung mobil merah ada berapa, ya nggak ngeh, nggak spesifik ngeh tahu. Tapi kalau udah ada tujuan dari awal itu, misalnya itu mobil merah, nanti sampai Jogja kamu kasih hadiah ya, saya kasih hadiah A misalnya, itu pasti dihitungin. Sama dengan ini hadiahnya adalah kalau kita konsisten selama 25 tahun 14% per bulan kita punya yield, 2 jutaan per bulan kita nabung tanpa modal awal padahal ya. Ini kalau tambah modal awal bagus banget. Maka nanti di tahun ke-25 bisa sampai 5,4 miliar. Lah ini sudah free. Ya paling dipotong pajak lah ya. Kira-kira itu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.